Kali ini udah lihat dong siapa yang ada di samping aku. Businesswoman yang sukses dan bahkan bisa dibilang sebagai Sultan BSD. Aduh jangan malu Sultan beneran. Ini pembuktian itu Bu Dona menurut aku ya. Itu bukan kalau aku sendiri, aku nggak perlu membuktikan apapun terhadap orang lain. Aku tuh kalau lagi down tuh aku ngaca, yang harus kamu buktikan itu terhadap diri kamu sendiri. Iya. Oke, ada lagi Rahija juga udah selalu hot dia. Gue gak jadi talent lu lagi ya. Berarti ini dulu ya, untuk minggu ini berarti udah aman ya. Oke. Baiklah, meeting sudah selesai. Sekarang aku mau nyalon dulu. Kebetulan rambut udah rada-rada harus dibenerin gitu. Terus aku juga mau ketemu sama teman aku. Kebetulan pemilik salonnya dan pemilik beberapa bisnis yang banyak banget. Nah, kira-kira siapa dia? Yuk, ikutin TTD hari ini temu teman Dona. Thank you ya. Aku pamit ya. Bye. Cantik amat sih. Ya Allah, ini gimana? Ada mah? Aduh, ini rambut aku. Aduh. Ya Allah, sama loh. Aduh, udah rapi rambutnya. Aku minta rapihin dulu ah. Itu udah cakep kan? Aku minta rapihin. Apa ini? Aduh, asik. Yang mana? Yang ini mah buat hari-hari. Yang ini jumpsuit. Yang mana dress? Pakai dress. Aku suka dengan cara berbisnisnya. Consistent is the key. Iya. Belajarnya dari siapa dulu ya kan? Aduh, ini gue banget kemejaan ya. Celana panjang. Oh, ini ya. pas nih. Ntar ya, aku mau liatin moodnya ini. Kayaknya ini bisa dipakai. Aku mau support Diamond. Bajunya harus ala-ala baju santai Bali-Bali. Ini kan kayaknya ya, mendekati ya linen. Satu lagi ya. Halo. Dan adalah kunci. Ini gue banget juga ya. Kan kita setipe, Bu. Kita setipe, aduh, ini cakep banget. Bagus lagi bahannya. Nuhun ah. Ya. Nuhun ah, peluk dulu. Tipe konsisten itu emang kunci. Iya.
Alhamdulillah ya bertahan. Hai, akhirnya ketemu lagi di TTD. Kali ini udah lihat dong siapa yang ada di samping aku. Salah seorang apa ya? Aku bilang kakak, ibu, sahabat, teman yang luar biasa dan selalu banyak menginspirasi buat aku loh sebenarnya. Ibu Fitri Sauteru, yeay! Akhirnya aku ada di sini juga. Akhirnya. Setelah sekian purnama ya, akhirnya Senang ada. senang juga pasti. Kita juga tahu banget kan Bu Fitri sibuk ya. Kalau dibilang usahanya banyak banget dan kalau dilihat di media sosial selalu ada yang baru juga. Nah, mungkin teman banyak dikoreksi ada. ada. Kalau dia kalau saking low profile bilangnya ada. Kalau aku bilang banyak karena aku juga banyak banyak belajar dari Bu Fitri dan banyak juga pasti teman-teman di luar sana yang pengen tahu juga gimana sih awalnya untuk bisa memulai bisnis. Karena setahu aku dulu kan awalnya Bu Fitri sempat kerja di bank bahkan. Iya, sempat Iya jadi kan? pegawai. Sempat jadi pegawai gitu tuh sampai akhirnya menjadi businesswoman yang sukses dan bahkan bisa dibilang sebagai Sultan BSD. Aduh, jangan malu, Sultan beneran. Nah, ini Sultan ya. Enggak. Jauh kalau saya mah ya kan. Kak Fitri mungkin bisa cerita dari awal akhirnya memilih untuk akhirnya berkarir di dunia bisnis sampai walaupun sebelumnya juga pernah jadi pegawai dan kita tahu banget gimana cara Kak Fitri memperlakukan para pegawai itu udah benar-benar seperti keluarga gitu kan. Nah, kalau misal bisa cerita dulu awal mulanya akhirnya memutuskan untuk bisnis tuh gimana sih? Sebetulnya semua orang pasti yang pernah menjadi karyawan udah ada di zona nyaman kan ya. Pasti adalah perasaan takut untuk melangkah. Oh, kira-kira aku bisa nggak ya kalau aku keluar dari apa tuh? Kalau bahasa sekarang kan 9 to 5 ya. Iya. Jadi karyawan gitu terus yang nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah berat-berat pikirnya, hanya menjalankan tugas yang which is udah ada. Dan tinggal bagian aku tuh ini, aku harus begini, aku udah ada job desk-nya gitu. job desk-nya gitu. Punya nggak usah capek lagi untuk nggak ada tanggung jawab lah gitu ya, tanggung jawabnya hanya kepada pimpinan. Iya, dan tiap bulan digaji. Dan tiap bulan aku Udah bisa pasti. ngapain digaji. Jadi aku bisa ngatur hari ini aku bisa makan enak kalau habis gajian misalnya. Iya. Kalau akhir bulan ya udahlah makanan instan gitu ya. Kira-kira nih kalau nanti aku berhenti dari sebagai pegawai itu kira-kira aku bisa hidup gak ya? Pasti saat-saat itu tuh ada rasa. Pernah ngalamin gitu juga? Oh pernah dong. Maka teman-teman kan suka nanya nih ya, Kak Fitri pernah nggak nih, ini lucu nih ya, pernah nggak sih ngerasain apa namanya itu sampo diisi air? Oh iya. Sabun ditambahin air. Iya. Itu pernah gitu ya. Jadi jangan kalian berpikir kalau aku itu nggak pernah merasakan hal-hal yang kalian juga rasakan. Sebagai pegawai pasti pernah lah ngerasain begitu. Walaupun misalnya aku dibesarkan dengan keluarga yang ada, bukan berada tapi ada gitu ya. Cukup lah ya. Cukup ya, tapi aku merasa aku tuh nggak mau membebani karena kan aku tinggal sama kakak-kakak kan. Jadi aku ngerasa aku nggak mau membebani, tetapi kalau pada saat itu aku masih jadi pegawai, aku nggak bisa membahagiakan mereka. Oke. Itu awalnya sih itu. Satu itu, terus kedua juga aku tuh banyak maunya. Banyak maunya gitu ya. Dengan gaji aku bukannya dibilang nggak cukup, ya cukup untuk makan aja Bu Dona. Ya maksudnya untuk beli keinginan aku tuh nggak mungkin gitu. Tapi perempuan rata-rata BM sih emang banyak maunya. Banyak maunya. Gitu. Hmm. Ya karena aku juga nggak mau membebani orang lain dengan banyak maunya hidup aku ini, aku harus berpikir apa yang harus aku lakukan di hidup ini. Oke. Usaha apa yang pertama Kak Fitri bikin? Kontraktor. Maksudnya aku punya kakak yang umurnya nggak jauh dari aku, kita bikin usaha bareng. Oke. Pertama yang aku lakukan itu kita menjadi support projectnya salah satu pembangkit listrik di kampung aku di Sukabumi. Di Sukabumi ya, kita sama-sama sebenarnya dari Sukabumi loh. Membangun Sukabumi ya? Iya. Ayo. Ya berarti awalnya itu, berarti dari daerah. Tujuan utama pertama untuk keluarga, kedua memang akhirnya bisnis utama pertamanya dilakukan bersama keluarga, gitu kan? Aku ya. Dan akhirnya sekarang makin banyak unit bisnisnya, banyak banget. Kalau disebutin nggak cukup nih durasi. Ada. Dari situ baru oh ternyata aku bisa nih dari skala kecil dulu ya, dari skala kecil aku bisa. Akhirnya aku melangkah ke dunia telekomunikasi. Oke. Itu dulu masih single atau pas sudah menikah?
Masih single. Masih single, jadi udah berbisnis dari awal masih single gitu Iya, ya. iya. Nah, waktu awal akhirnya bikin sebuah usaha sampai akhirnya bisnis telekomunikasi kan itu pasti skalanya lumayan besar kan, Iya. ya kan? Nah itu belajarnya sama siapa? Aku nggak ngerti kalau ditanya itu belajarnya sama siapa. Kayaknya aku belajar sendiri deh. Belajar Oh, sendiri dengan pada saat itu dari 2007-2008 ya, anak pertama aku lahir itu aku bener-bener yang sok tahu aja gitu. Masa sih saat itu kan telekomunikasi baru baru booming, baru iya. mulai di Indonesia. Masa sih aku nggak bisa gitu kan ya? Ya kayak orang-orang aja bawa lamaran, bawa Proposal gitu, proposal. Kalau sekarang mah apa tuh identitas perusahaan ya kan? portfolionya. Portfolio ngelamar ya. Pada saat itu aku juga kalau mikir situ kok gue bisa ya lakuin itu gitu. Ada sempat kepikirannya juga ternyata nggak, gue bisa ya gitu. Aku bisa karena aku waktu itu tuh perempuan satu-satunya Iya, yang pasti. itu udah mungkin aku ketemu orang-orang yang udah pengalamannya itu ya udah luar biasa gitu lah. Gue ini siapa pada saat itu. Tapi dengan kepercayaan diri, kenapa kalian bisa aku nggak bisa gitu. Apa yang bikin Kak Fitri yakin? Yakin karena pada saat aku dites pertama kali untuk mengerjakan pekerjaan di telekomunikasi itu justru aku tuh dikasih kerjaan yang orang lain nggak bisa kerjain. Walah. Ya, coba ya udah mah baru nih ya, udah mah ini anak baru. Jadi aku inget aja aku dikasih 6 lokasi. Ini kalau teman-teman aku yang mensupport aku menjadi Fitri yang sekarang jadi berani itu pasti ketawa nih. Jadi aku dikasih lokasi yang dikerjakan sama orang yang which is itu kontraktor gede banget. Gak bisa dia kerjain. Aku inget aja 6 lokasi harus aku beresin dengan segala resiko cerita di lapangan itu. Iya. Aku pun ini anak baru loh, harus ngeberesin hal-hal yang misalnya isu-isu di masyarakat Di daerah kerjaan itu kecil, gitu. Bu Dona, tapi menurut aku cukup ribet dan ini aku harus beresin gitu. Nah begitu aku di challenge itu aku kan nggak boleh nolak ya, namanya anaknya anak baru dikasih kerjaan udah nolak kan nggak mungkin juga. Nggak bisa nolak Nggak berarti. bisa nolak. Jadi aku tuh nggak punya pilihan selain aku harus selesaikan. Oke. Itu aku harus selesaikan ya. Alhamdulillah aku selesaikan dengan waktu cepat dan tanpa ada masalah. Wow. Itu. Nah mungkin karena aku juga niatnya aku bisa nih gitu. Ya akhirnya itulah kepercayaan itu timbul kalau kita menerima tantangan. Gitu kan, kepercayaan apapun pekerjaannya, jangan bilang dulu nggak bisa. Iya. Do the best dulu untuk ini. Kalau kita bisa menerima tantangan dan kita bisa membuktikan, kepercayaan itu akan datang dari siapapun yang memberikan kita pekerjaan. Iya. Dari situlah baru tuh aku dikasih dan aku tuh nggak bisa bilang tidak. Mau jam 11 ditelepon, mau jam 2 pagi ditelepon, mau daftar, ya aku harus jawab. Iya, itu memang berarti memang pikiran kita juga harus positif, harus optimis gitu ketika memulai sesuatu ya. Iya. Maka karena kalau udah pikirannya enggak gue nggak bisa ya pasti nggak bisa. Pasti nggak bisa. Iya, karena aku ada satu quotes yang aku suka banget dari we don't have to great to be start. To be start, ya. But we have to start to be great ya kan. Memang semua harus dimulai dulu. Harus dimulai dulu. Nah, aku juga banyak belajar dari Bu Fitri. Sampai akhirnya aku bisa bikin Duskin. Kalau nggak berani saya. Harus bikin. Ayo Dona bikin. Dona bikin. Gimana mau bikin? Tapi memang dan aku tahu juga Kak Fitri kan orangnya sangat support. Bahkan sama teman-temannya dan selalu mengencourage orang untuk bisa berbuat sesuatu bukan hanya buat dirinya tapi juga buat keluarganya. Karena aku tahu Kak Fitri orang yang sangat family woman banget. Semua nomor satu adalah keluarga. Semua dilakukan untuk keluarga gitu kan. Makanya mungkin semua karena dimulai dengan niat yang baik dan tulus, makanya semua bisa berjalan dengan baik sampai sekarang. Tapi pernah nggak ngalamin namanya kegagalan, namanya struggle juga di dunia bisnis gitu? Kayaknya jarang ya. Ada momen itu. Ada. Momen-momen yang aku tuh bukan merasa gagal, aku merasa kehilangan kaki aku. Pada saat kita lagi lumayan gede, kita lagi ngerjain lumayan project gede banget yang itu tuh melibatkan para ahli. Melibatkan aku sama almarhum kakak aku ini siapalah yang nggak ngerti geologi dan lain-lain gitu. Jadi pada saat aku lagi mengerjakan proyek yang menurut aku besar dan
harus dikerjakan dengan benar karena ini menyangkut alam juga. Oke. Itu kakak aku pergi. Oh. Pergi gitu. Bukan aku nggak bisa mengerjakan, kayak energi aku itu nggak ada untuk datang ke situ aja. Itu aku nggak punya keberanian, Bu Dona, nggak punya keberanian yang aku kehilangan dia terus untuk Kayak nggak ada yang pegangan gitu ya? Kayak aku harus datang ke pekerjaan yang di take care sama, karena aku tuh hampir setiap hari kan komunikasi sama almarhum kakak aku kan, hampir setiap hari komunikasi. Tiba-tiba satu hari aku dikabarkan dia nggak ada, dan kerjaan kita tuh lagi banyak-banyaknya, dan lagi aku tuh bukan bagian untuk mengawasinya. Oke. Tiba-tiba kita dikasih tanggung jawab segitu besar, yang aku pikirkan saat itu, aku menyerah atau aku selesaikan. Iya, akhirnya pilihan apa yang diambil? Selesaikan. Karena banyak sekali pada saat itu tuh bukan hanya aku harus menyelesaikan pekerjaan, ya lebih ke Tanggung jawab aku sebagai adik dan sebagai owner perusahaan. Dan di ajaran agama aku harus mengatakan, harus menyelesaikan gitu ke siapa orang-orang yang memang berhubungan dengan kakak aku. Misalnya ada hutang atau apa-apa kan aku harus selesaikan juga. Bukan sekedar aku menyerah ke pekerjaan lalu tinggalin gitu. Bukan nggak menyelesaikan kewajiban dunia yang harus sebetulnya itu menjadi tanggung jawab aku juga. Jadi benar-benar aku tenangin diri aku, tarik nafas. Akhirnya yang pertama aku lakukan adalah, siapa di antara kalian yang khususnya di wilayah Sukabumi waktu itu yang mempunyai hubungan pekerjaan, karena kita merekrut juga orang lain gitu. Orang lain, maksudnya pekerja-pekerja lokal dan pengusaha-pengusaha lokal di sana untuk mensupport proyek kita kan. Itu dulu yang aku selesaikan satu-satu, baru aku selesaikan pekerjaannya. Dan alhamdulillah selesai. Dan itu menurut aku terjadi up and down-nya di bisnis aku. Kalau yang gimana-gimana mah enggak ya, karena aku ngerasa dalam dunia bisnis itu kita itu nggak siap dalam keadaan bisnis itu di bawah. Jadi kalaupun kita muter gitu ya aku nikmatin aja. Jadi nggak ada yang aku anggap ini aku terjatuh, nggak ada. Iya, dalam sebuah bisnis pasti kan ada resikonya, itu pasti. Dan dari awal mungkin pasti Kak Fitri juga udah memprediksi atau paling tidak memperkirakan seperti apa kira-kira resiko the worst risk-nya sampai mungkin apa yang harus dilakukan gitu ya. Dan ibu ini tough banget kok. Iya kan? Bukan tough ya, akhirnya dari situ tuh ini nggak tahu ya kalau teman-teman punya pikiran nggak sejalan dengan aku tuh. Aku nggak tahu, tapi buat aku sendiri, kenapa kita harus punya bidang usaha itu banyak? Kenapa? Karena kalau satu terjatuh, satu bisa menolong. Masih bisa ya. Ada yang jadi itu sesimpel itu aja pikiran aku. Jadi kalau aku tuh ke siapapun, pekerjaan kamu tuh apa sih? Nggak tahu. Aku kalau ditanya bidang apa sih yang lu gelutin, semua aku suka. Palu gada, segala ada. Palu mah gue ada. Gitu. Jadi aku ngerasa ya kalau misalnya aku punya usaha dan aku bisa ngerekrut karyawan yang bisa dijadikan keluarga, ya aku jalan. Oke. Dan kalau bisnis itu kan sebenarnya mungkin membuat bisnis awal itu mudah, tapi mempertahankan itu yang sulit kan, yang membuat, kalau dari selalu bilang tuh bahwa yang penting sustain, bisnisnya jalan dan berkelanjutan gitu. Seperti tadi aku bilang, do style. Iya. Konsisten itu adalah kunci. Ya, bagaimana aku melihat Bu Dona juga ya dengan do style-nya. Aku suka banget gitu. Aku suka banget karena semua itu harus konsisten. Iya sih. Nah, di zaman sekarang kan anak-anak milenial nggak tahu nih ya, kalau yang misalnya booming sebentar, begitu nggak booming menyerah. Gitu. Padahal nggak begitu. Justru di saat kalian nggak booming itu harus berpikir gimana caranya biar naik lagi. Booming lah, jalan iya. Gitu. Ya, karena kita juga kan mungkin tanggung jawabnya bukan hanya sama customer, tapi juga sama karyawan yang kerja sama kita kan. Terutama sebetulnya sama diri kita. Oke, kenapa sama diri kita? Jangan kelihatan kitanya menyerah gitu. Terutama sebetulnya tantangan yang terberat itu adalah untuk diri kita loh. Betul. Jadi pembuktian itu, Bu Dona, menurut aku ya, itu bukan kalau aku sendiri, aku nggak perlu membuktikan apapun terhadap orang lain.
aku tuh kalau lagi down tuh aku ngaca, yang harus kamu buktikan itu terhadap diri kamu sendiri. Iya. Kalau Iya kamu sih. menyerah, ya kamu itu yang kalah itu kamu loh. Kalau orang lain mungkin ya hari ini kerja sama kita, besok dia ganti bos juga, ya udah lupa sama kita. Iya. Tetapi itu sejarah hidup kita. Gue pernah menciptakan ini, tapi gue tidak maksimal untuk bertahan, gue menyerah. Mhm. Jadi kecuali memang kita udah menyerah banget, ini nggak bisa diselamatkan, ya mau nggak mau. Iya, Nggak iya, mau nggak iya. mau. Tapi kalau kita belum maksimal terus kita menyerah, menurut aku kita yang kalah. Tuh, jadi jangan menyerah. menyerah. Jangan nyerah, Donna. Tapi yang aku senang juga, Kak Fitri kan juga selalu support semua orang, termasuk teman-temannya yang IMCO. Bahkan banyak kolaborasi bersama dengan beberapa teman juga kan. Iya. Contohnya salah satunya adalah ini, Oh. Vimela. Oh ya, Vimela. Fitri Amelia ya singkatan itu ya, ya kan? Dan model tasnya memang semua aku udah punya beberapa dan emang tipenya juga tipe aku banget, yang simple-simple gitu. Nah kalau sama temen-temen itu usaha itu biasanya Kak Fitri juga terlibat langsung atau dari awal atau mungkin masuk kayak di tengah atau misalnya ini kayak gini-gini akhirnya modelnya ada juga kayak Fitri Clutch kayak gini. Aku tuh gimana ya, semua usaha yang aku geluti pasti aku terjun. Iya. Pasti aku terjun, kayak misalnya jangankan mungkin usaha aku sendiri. Misalnya aku nyuruh temen aku bikin ini dong, pasti aku temenin tuh Bu Dana. Sampai misalnya mau bikin apa sih gitu. Kamu tuh mau bikin apa sih? Ya udah, yuk aku temenin gitu. Kalau aku ada waktu kayak Ya kayak waktu Duskin awal kan juga ibu nemenin. oh iya. Sampai kita nyari Nyari packaging apa ya. gitu. Mungkin aku punya, orang kan kebahagiaannya beda-beda ya. Iya. Kalau aku mungkin bahagianya kalau ngelihat aku bisa menyemangati orang-orang yang aku sayang untuk do something. And then kalau dia sukses, Bu Fitri juga bahagia Do gitu ya. something for do skin, do. Do for your skin. Padahal skincare Bu Fitri juga Fit S juga udah lumayan lama juga tuh, berapa tahun? Iya, nah itu bedanya. Mungkin produk aku tuh nggak seperti orang-orang yang booming, tapi aku melihat kestabilan pengguna produk aku tuh ada, walaupun aku sih kalau suruh bertarung dengan orang-orang yang bisa jualan sehari puluhan miliar itu aku tentu nggak sanggup. Iya. Satu, itu bukan gue gitu. iya gitu, dan aku nggak mau apa ya Bu Dona, ini mohon maaf kalau salah ya. Aku tuh kepengennya yang real aja gitu. Iya, Aku bukan menyuruh orang untuk emosional buyer yang mentang-mentang lagi viral. Tapi memang lu bermanfaat gitu dengan produk itu. Mentang-mentang lagi viral, aku mau dibeli karena keviralan gitu. Aku lebih kepengen menyaring orang-orang yang tahu mutu, kualitas, ya udah pakai aja. Dan itu lebih long lasting sih. Iya, atau misalnya aku bikin klinik ya orang-orang yang ngerti masalah skill Cantikan. dokter, skill dokternya utama, produknya dan mesin-mesinnya, ya udah datang ke sini, bukan yang harus viral dulu gitu. Nah, aku menghindari itu karena kan aku punya kewajiban juga mengedukasi orang-orang yang ingin berbisnis, jangan belum mulai tapi udah keder duluan dengan yang dan nggak semua harus gitu ya. Selalu dimulai dengan sesuatu yang besar kan. Betul. Gitu. Jadi jangan jadi kalau misalnya mau bikin apa, aduh si A begini ya, aduh pakai iklannya begini ya, pakai brand ambassador ini ya. Aku pernah jadi brand ambassador Fitskin. Ya. Tapi akhirnya jadi punya sendiri. Jadi bikin sendiri. Ya itu yang aku mau itu begitu. Mungkin Dona waktu itu belum kepikiran bahwa nggak kepikiran Bu, kalau kan aku belum. itu sebetulnya kepengen kamu pun one day punya. Kayaknya aku pernah ngomong begitu. Iya, kamu bisa bilang. gitu. Maksudnya aku tuh bukan orang yang takut, even Duskin aja aku promokan kan. Iya. Itu karena aku ngerasa rezeki masing-masing dan aku tuh selalu melihat bagaimana para pengusaha di luar atau pemilik produk di luar itu, mereka tuh nggak pernah takut untuk mempromosikan produk orang lain. Yang viral siapa deh, Kim Kardashian misalnya. Aku sering lihat di story dia promoin produk orang lain. Entah itu skincare, entah itu baju, entah itu apa. Ya apalah gue ini siapalah gitu ya. Fitri Salteru. Sekelas dia aja tuh nggak takut untuk mempromosikan brand orang lain. Iya, intinya memang support kan, apapun dilakukan, support dan
Dan Iya. ya karena juga Bu Fitri tahu juga misalnya apa yang dipromosikan itu kan memang kayak aku lihat Bu Fitri kalau lagi review makanan deh zaman pandemi itu kan makanan banyak pisan. Asal enak kan? Asal Asal enak. enak dan Nah, asal bener. enak dan bener ya pasti dengan senang hati kita akan bantu promosiin dan kita juga seneng ya itu benar rezeki pasti masing-masing dan kita juga seneng kalau orang bisa sukses. Mungkin kita juga punya andil walaupun cuma sekedar advice gitu ya bahwa Betul. untuk nyuruh aja tapi lihat sukses tuh itu jadi kadang kebahagiaan yang juga yang nggak bisa dinilai dengan apapun gitu kan. Iya. Oke, bisnis sama teman beberapa banyak juga ada yang suka ada kafe terbikin gitu kan. Terus tapi kalau sama Kak Cencen? Kalau Cencen itu dia itu orangnya simpel. Jadi dia itu hobinya itu dia membuat sesuatu, sudah jalan, sudah besar, dialihkan. Dia senangnya menciptakan. Oke. Kalau aku senang menciptakan dan menyelesaikan sampai selesai. Oke. Nah, kalau dia nggak gitu orangnya. Jadi kalau aku sama dia ngobrol itu nggak akan nyambung. Oke. Tapi nggak pernah ada bisnis yang dibikin bareng sama Kak Cencen? Karena nggak akan seide. Nggak akan seide. Kalau dia misalnya, oke, dia bikin hotel, dia cuma gambar, menciptakan, begitu udah jalan. Kayak contohnya deh apartemen Kartens ini, Bunda kan tahu ya. Iya tahu. Dia ya udah, dia ide, dia nyari ini, begitu udah Jadi bangun. bukan jadi 30% menurut dia udah aku nggak mau ribet, ya udah Lu lanjutin. dijual aja gitu. Dia bikin lagi yang baru, dia bikin yang baru. Gitu. Oke. Nah, kalau aku khususnya untuk kerja bisnis keluarga yang Naira Residen itu. Ya. Nah, kalau aku kan nggak begitu ya, aku bisa aja. Misalnya kayak sekarang aku lagi ngerjain Naira Lake 2, ya itu tanah punya aku. Bisa aja, ya udah kerja samain aja sama orang, gue terima jadi. Iya, nggak pusing lagi mikirin segala macam orang sampai AJB, sampai akad terus kapan ditemenin loh sama Bu Fitri. Karena kan sertifikatnya atas nama aku, harus aku yang nyerahin. Jadi kalau sebetulnya aku nggak mau repot, misalnya, ya aku bisa aja nih ya, aku punya tanah segini, udah aku pecahin jadi berapa ratus sertifikat, silahkan kalian bangun. Itu pasti banyak yang mau kerja sama. Tetapi kenikmatan dalam bekerja dan bisa membuat orang bahagia itu jangan setengah-setengah menurut aku. Betul. Jangan setengah-setengah karena mungkin banyak orang lain yang bekerja itu ya udahlah terserah, yang penting kita udah lakukan kewajiban kita, udah kalian sudah terima ya udah that's it, selesai. Aku tuh enggak, Bu Dona. Itu yang Naira 1 ini kan alhamdulillah udah sold out. Sampai hari ini kalau ada rumah orang bocor, padahal udah serah terima nih, kan masih di DM sayang. Bu, rumah aku bocor lagi. Astagfirullah. Terus kadang-kadang aku forward ini kenapa rumah ini bocor? Oh, ternyata dia udah pengembangan, Bu. Dia udah pakai kontraktor lain. Oh, dia udah renovasi gitu. Renovasi. Tetapi masih aku yang dicari, itu pun masih aku jawab loh. Karena memang Ibu Fitri orangnya begitu. Jadi orang pasti selalu mengeluhnya kayak ibunya anak-anak ya. Jadi aku tuh ngerasa, kadang itu bingung ya. Kayak kemarin misalnya, ada sekelompok agen perumahan nyari aku gitu. Ya udah aku kasih waktu gitu. Aku tuh selalu kalau sama orang yang udah kerja sama aku, udahlah mereka ngerasa aku ini orang tua lah, ibu ya. Walaupun ada yang lebih tua dari aku pun ada sebetulnya. Nah, aku tuh ngomong gitu. Sampai salah satu nyeletuk, kita baru loh presentasi sama orang tuh ngerasa, kok ibu ini kayak orang tua kita ya. Langsung gini, jangan aja lo lebih-lebih nanti curhat ya. Kadang-kadang kan aku tuh nggak punya batasan antara aku dengan staff. Iya. Jadi entah itu nanti cerita keluarganya. Kalau misalnya ngeliat muka aku, misalnya ada staff aku yang bermasalah nih ya, bisa aku turun dari mobil, bisa ketemu nih dari salah satu staff aku yang bermasalah, dia ngeliat muka aku tuh udah langsung keluar air mata gitu. Kenapa? Tadi kan ketawa-ketawa. Nggak tahu. Gitu. Akhirnya nanti ada waktu, kenapa aku panggil, oh gini ya. Kenikmatan tersendiri sih buat aku tuh punya tim yang menganggap aku itu sebagai orang yang mereka sayang dan orang tua. Dan itu sebenarnya kan ya tanggung jawabnya. Jadi sebenarnya kayak kita jadi punya kewajiban lebih banyak gitu ya kan. Karena mungkin karena kita sayang sama mereka, jadi kita lebih perhatian mereka pun juga sama kita jadinya juga lebih, dan mereka mungkin akan melakukan sesuatu yang ya sama kalau kayak kita ke orang tua, kita pengennya ngasih semua gitu. Betul. Dan itu Bu Fitri juga melakukan itu sama-sama karyawan. Itu nggak semua orang bisa seperti itu. Karena kita tahu dengan segala kesibukannya tapi masih mau willing untuk mendengarkan, dan itu kan sekarang itu mahal Kak. Mendengarkan orang itu mahal karena kita harus spend waktu kan paling enggak. Gini loh Dona, mungkin karena aku pernah jadi karyawan ya. Kita itu kan belajar hidup dari pengalaman hidup. Iya. Dulu lagi aku jadi karyawan itu
kadang-kadang kita kan suka ada ngebatin di dalam hati ya, oh bosku gini amat ya, gitu misalnya gitu ya, gini amat ya gitu. Nah, Iya. aku entah kenapa ya semua, aku tuh alhamdulillahirobbilalamin banget, terima kasih sama Allah Subhanahu Wa Taala. Semua doa aku di saat aku ada di titik yang nggak enak di hidup aku, dari aku kecil sampai aku remaja, itu dibalik semua gitu. Itu diberikan kemudahan, mungkin dengan syarat ya apa yang menjadikan kesedihan aku jangan diulangin lagi ke orang lain. Iya. Itu jadi kalau misalnya aku tuh pengen nggak peduli, atau aku tuh boleh tanya ya, aku tuh nggak pernah sekalipun marah sama karyawan aku. Itu pantang banget dari mulut aku yang misalnya aku emosi apa yang kayak orang-orang tuh kalau marah, ya misalnya gini, nggak nyampe hati. Aku tuh ngomong tuh nggak nyampe hati. Paling ya ada sih yang suka aku keselin, Bu Irma, karena dia itu udah kerja sama aku 15 tahun lebih kali. Dia itu hidup aku banget, dia itu yang tahu segalanya buat aku. Jadi kalaupun aku berani marah itu cuma sama dia. Dan marahnya juga kan masih bukan marah yang aku, Bu Irma gitu, karena dia tahu nih aku mungkin perlu juga kan, aku manusia biasa ya, mungkin aku lagi kesel dengan apa, terus Bu Irma kok begini sih, paling gitu. Gitu ya. Nah, anak-anak diajarin bisnis nggak? Kalau anak-anak kan masih dalam pikiran yang idealis banget ya. Kayak misalnya kemarin aku habis nganterin Naira, dia itu udah pesan sama aku kan, semua orang tua pasti kepengennya anak-anak meneruskan bidangnya, bidang yang orang tua tinggalin. Legasinya gitu ya. Tapi once aku tuh tersadar mereka itu punya dunianya juga sendiri, gitu kan. Dulu pada saat orang tua aku dari perkebunan, pasti orang tuaku juga kepengen aku meneruskan bekerja untuk pemerintah misalnya gitu. Tapi kan aku say no. Nah, karena aku disadarkan itu, kakak-kakak aku juga kepengen kerja di sini yuk. Alhamdulillahnya bukannya aku mengecilkan kerjaan itu ya, orang tua aku usaha. Mungkin aku bertahan untuk bilang tidak, ternyata kehidupan ini kan maju ya. Karena aku ingat banget dulu kata ayah aku bilang, satu hari perkebunan ini tidak akan ada artinya di negeri ini. Itu aku ingat banget waktu aku masih kecil ngomong. Pada saat itu, masa iya sih gitu. Kan maksudnya pada saat itu Indonesia itu pemasukan terbanyak itu kan dari perkebunan kan, hasil karet, sawit, apa tuh banyak lah ya dari situ. Ternyata memang benar. Teh misalnya gitu. Terus aku tanya alasannya kenapa? Ya pokoknya kita lihat radius, kalau sudah perkebunan ini mendekati kota, kehidupannya akan berubah, orang-orang pola pikirnya berubah, itu akan merubah semuanya gitu. Ternyata benar. Sekarang aku kalau ke Bandung aja ya, ke Ciwidey itu yang dulu waktu aku kecil dibawa ke sana itu nggak ada apa-apa selain kebun teh. Sekarang ke sana banyak glamping, banyak hotel, banyak apa. Orang udah nggak ada yang mau lagi metik teh. Nah itu ternyata terjadi gitu sekarang ya. Mungkin aku mempersiapkan diri untuk menjadi seorang Fitri yang gak mau kerja sama orang lain, menjadi, pokoknya dream aku tuh, pokoknya aku mau jadi pengusaha gitu. Gimana caranya ya, itu aku yang harus berjuang kan. Ya ternyata mungkin menurut aku ada benarnya sekarang. Nah gitu juga ke anak-anak kan. Aku tentu pengen ya, nanti siapa yang nerusin ini. Anak aku yang gede, Mami, aku mau jadi ini. Oh iya. Yang bikin aku terharu, Mami kan senang ya sama Angelina Jolie ya, karena aku senang dia karena dia tuh benar-benar hidupnya balance, kemanusiaan iya ya. Dia pernah bicara di PBB, iya, one day Mami akan sebangga itu sama aku. Aku jadi nangis kan ya. Saya juga jadi Dan itu dia ngomongnya di kampus pas terakhir aku, one day kamu akan sebangga itu ke aku gitu. Ya akhirnya aku kan nggak boleh ngeliatin kesedihan aku peluk aja dia. Mami selalu doakan, Mami aminin semua cita-cita kamu dalam setiap langkah kamu, Mami restui. Itu yang harus aku doa kita yang terbaik buat anak-anak apapun pilihan mereka. Iya, apapun pilihannya. Udah nih ya, udahlah, nggak mungkin lah dia meneruskan kerjaan aku. Jadi aku udah nggak mau inget. Nah, lately anak aku yang kedua, mungkin entah dia mungkin dari remaja, kan kehidupan tuh berubah ya. Mungkin awal-awal dia kepengennya ini, akhir-akhir ini dia selalu banyak bertanya tentang bisnis aku. Ya. Aku juga nggak berharap dia akan take care semua bisnis aku, tapi at least dia pengen tahu. Mami ini ngerjain. Jadi kemarin terakhir dia bilang,
aku mau ngambil kuliah jurusan ini ya. Why? Aku bilang gitu. Mami nggak mau kerjanya ada yang nerusin. Jadi aku Senangnya. ya nggak tahu ya kalau dia berubah Ya, lagi. ya. Tetapi menurut aku apapun pilihan anak, ya orang tua itu ya harus support aja. Iya, tapi paling nggak memang dikenalkan iya. Tapi balik lagi kayak anak-anak aku juga nggak ada yang ngikutin di dunia entertainment kan, karena memang Iya. iya maunya di mana ya kita cuma bisa support. At the end it's their life and we just do our part gitu ya. Kalau nggak, sebenarnya juga pengen ngobrol soal selain bisnis, selain banyak banget kisah dari Kak Fitri juga tentang anak-anak. Susah ya. Tapi nanti Belajar dari kamu juga. kita sama-sama belajar. Nanti kita ngobrol tentang keluarga, tentang anak di Ngode ya bareng Daris ya. Oh iya, Jadi iya. itu kita punya podcast baru juga namanya Ngode, ngobrol lebih dekat bareng Darius Dona. Nah, Kak Fitri nanti aku sudah cengeng loh. nggak apa-apa, Aku nggak mau kan ada cengeng, ya temannya. kan? Ada temannya. Ya. Ngomongin anak itu sesak aja ya. Iya, pasti ada lah karena kita juga tahu bahwa ya perjuangan Bu Fitri untuk bisa bersama anak-anak, untuk membesarkan mereka juga nggak semuanya selalu mulus dan mudah buat kita kan. Tapi pasti banyak hal positif yang bisa kita dapetin, termasuk juga hari ini tentang bisnis dan usaha. Tadi Bu Fitri udah bilang bahwa satu yang pertama memulainya adalah apa yang jadi passion kita, apa yang kita sukai dari hobi, dan melakukan terus secara konsisten. Jangan menyerah. Jangan mudah menyerah. Itu kuncinya ya. Mudah-mudahan apa yang aku bicarakan sama Kak Fitri hari ini bisa menjadi inspirasi untuk para baik wanita maupun laki-laki di luar sana yang memang ingin memulai sesuatu, karena ternyata kalau kita banyak maunya ya usahanya juga harus banyak. Gak bisa, ya kan? Gak bisa gitu-gitu aja. Gak boleh budaya apa tuh ya, kayak tangan di atas. Itu udah jangan dibiasakan itu. Tuh. Jadi kalau kita mau sesuatu ya fight for it. Yes, fight for it. Sukses selalu. Terima kasih waktunya. Aku yang makasih waktunya dong Bu Akhirnya Fitri. kita ketemu, terus bisa ngobrol gini dan ada di sini. Aku senang, mudah-mudahan bermanfaat buat Ya, kalian. amin. Thank you so much for watching TTD Temu Teman Dona bersama Fitri Sartuteru. Bye, kita pamit. Thank you. Thank you loh. Aku udah Sama-sama. mulai ngomongin anak udah. Wow, makasih.